Apa anda yakini Allah Ta'ala ni? Apa anda yakini? Nah, yang kita yakini di sini disebut oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani mengatakan bahwa antu'mina bi an ta'taqida ala tafsili anna Allah Ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadithi mustagnin an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun sami'un basirun mutakallimun. Ini secara terperinci. Wa alal ijmali anna lillahi kamalat. Katanya di sini, apa anda yakini Allah sebagai Tuhan kita ini? Beliau mengatakan bi an ta'taqida ala tafsil, yang pelenggih deniki meyakini secara terperinci annallaha ta'ala mawjudun. Allah subhanahu wa ta'ala arak nanu diyakini. Dalam cara bahasa kita sekarang-karang denu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadits sifat 20 lah. Ini yang kita yakin. Di dalam sifat 20 ini ada sifat-sifat Allah yang jumlahnya 20 niki ia jat yakini wujud adanya diyakini. Qidam terdahulunya diyakini. Artin qidam niki terdahulu, napi kenen terdahulu laisa lahu ibtida'un liwujudihi. Ndik nara permulaan araan. Kan dia masuk akal. Pertama, wujud ada. Ini yang kita yakini adanya. Ndak ketuan laun araan beremberua, mbetaon, apa porok gawe. Jangan tanya itu. Penang laun pokon hai sembah Allah nara natoni araan. Tutuwa. Nah nih, adanya ini yang dia. Jangan kita bertanya selebih dari itu, bingung kita. Karena kalau sudah, ya ampun, wujud ini di dalam pembagian para ulama anu aran sifatun nafsiyatun ini para sifat zat. Yang ada apa nara? Zatnya yang ada. Jangan tanya beremberuan zat apa porok gawe betok papa, bingung. Nah, disinilah ketersesatan orang, karena wujud ini adalah sifat nafsiyahnya, sifat zatnya. Maka jangan ditanya adanya di mana, apa porok gawe. Yang penting arah. Wah. Nah nih, qadimun terdahulu. Apa nara? Apa yang terdahulu? Adanya ini terdahulu. Mbekenen terdahulu laisa lahu ibtida'un liwujudihi. Tidak ada permulaan adanya. Mbekenen tidak ada permulaan adanya, ya. Dari namanya ada itu, setelah ada yang maha ada itu baru dianggap ada. Makanya Allah tidak punya permulaan. Jelas kena? Niki piran tau nara. Jadi setelah kita ada baru ini ada. Baru istilahnya ada ini. Ada HP. Kapan dia ada HP? Setelah manusia itu ada. Baru ada namanya HP. Kapan Nabi Adam, dunia, alam semesta ini ada? Setelah ada yang ada, yaitu Allah. Jadi Allah tidak bisa kita katakan ada permulaan ada, karena tidak ada apa-apa sebelum Allah itu tidak ada. Baru setelah Allah ini ada, baru ada namanya permulaan. Jelas nih? Piran mulai istilah permulaan.
Setelah ada yang mengatakan permulaan itulah baru ada namanya permulaan. Tapi sebelum ada yang mengatakan permulaan itu ada, andi nara, di mana nara? Karena belum ada yang mengatakan seperti itu. Nih, anu sekedi ini mantek sekejap lain ini filsafat sekedi. Saya ibu-ibu pasti mah penang nih soal surga neraka doang nih bahas kan. Nah, maka dikatakan laisa ibtida'un liwujudi. Tidak ada permulaan, ada. Kenapa? Itu saat Allah tidak ada, belum ada yang mengatakan ada. Makanya kalau arak samuni kena piranara Allah Ta'ala, oh sendik nara kata pirana no lah tau nara. Nah, kan mendudu. Selesai masalah. Sebelum ada kata piran itulah Allah itu ada. Itu maksudnya qidam di dalam sifat Allah. Nah, lamun dia terbahas nih. Ini tutu lemak rukun iman ini jaga. Ane pokok ala wasai sit sembah Allah. Tutu waduh. Itu secara terperinci sifat 20-nya. Dan secara ijmal katanya beliau wa alal ijmali annallaha katanya di sini biya baru kamalat. Lamun secara ijmal, secara keseluruhan sifat Allah itu sempurna. Sempurna segala sesuatu. Jadi maha sempurna itu adalah sifat kita meyakini Allah secara ijmal, secara keseluruhan, secara umum menukenen cari bahasan kita. Secara umum saya sembah Allah yang maha sempurna. Nah, maka di sanalah yang pertama kita yakini bahwa Allah Tuhan kita ini sempurna. Maka karena kesempurnaan itulah, karena yang maha sempurna adalah Allah, kita ini ya tidak akan mampu untuk mengetahui sifat, zat, bentuk yang maha sempurna. Karena terlalu sempurna. Nah, lamun dengan sampai meyakini secara sempurna sifat Allah niki insya Allah jamaah. Insya Allah. Yaran sampai orang dalam tataran thariqah itu disebut dengan istilah muraqabah. Mbe kenen muraqabah no dengan meyakini sempurna sifat Allah ilmun hayyun ilmun sami'un basirun. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Coba sila tiang pelinggih demangkin dengan kita mengenal sifat Allah yang ilmun sami'un basirun, mendengar, melihat. Kan di sana kita menyadari bahwa pada kita saat ini Allah sedang melihat. Allah mengetahui tiang peling. Jadi lamun yakin tan diri tetau kan lontah tentu. Coba sila peling. Ibu-ibu niki mele desogeh. Hah? Tetau dan dik sak meni nasib di si Allah mangkin. Hah? Tetau dan dik sak meni nasib. Tetau pelinggih sak susah. Tetau de pelinggih sak macam pikiran. Nyani. Jadi kalau orang punya keyakinan dirinya diketahui oleh Allah, pada saat dia kurang itu pasti dia ingat Allah. Para dengan dia tahu baik menulah kira-kira ini tak lawan ngerawas kan. Jadi berkomunikasinya seperti itu. Tapi itulah yang diinginkan oleh Allah kepada kita, supaya kita ini mengingat Allah. Apa ente ingat? Diingat, kita mengingat bahwa kita ini diketahui keadaan kita. Kesermenan tiang pelinggih Nabi sak puruk gawe. Sampai-sampai Nabi dalam sejarahnya jamaah
karena luar biasanya beliau memahami hal tersebut. Entan diri, ente tahu, entan diri, ente sermina. Lamun kance sebinian niki, beliau selalu menutup kepalanya. Lamun berhubungan suami istri, kance sebinian, beliau selalu menutup kepalanya. Ditanya, kenapa tutup kepala? Apa katanya? Dia malu dengan Allah. Kembin, karena sampai lebawon seninen doang kan masih sebinian. Lebawon sebinian masih beridap diri, ente tahu. Lamun itu apa? Nafsu sampai langit wah goyo tak ingat Allah Ta'ala kena. Sampai seperti itu orang dekat dengan Allah. Nyikan manggung doang masih beridap diri, ente tahu. Itu aja goyo kan. Dengan nafsu kita, kita lupa kepada Allah. Petihe-petihe, enggak kena petihe aja. Bismillah, bismillah doang, lepas doang itu. Isi semangat 45 batur kan. Kira-kira. Jadi kita ini dengan marah sebenarnya kita lupa. Kanje sebinian doang menonton lupa Allah Ta'ala. Pengajian sampai langit tuh kan. Tapi masih tidak punya malu dengan Tuhannya. Jok ai itu, ya Allah. Makanya orang-orang yang merasa diketahui oleh Allah malu melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melanggar aturan Allah karena merasa diketahui. Maka kenapa orang melakukan hal maksiat? Karena merasa tidak diketahui. Coba aneh. Dengan saya girang ngembait ke malam, kembik nangkan bait. Saya ngan merasa tidak tahu isi pen boy. Coba nu beridap diri ente tahu kan lah mikir nenda. Jadi kita ini juga dengan Tuhan seperti itu. Kita tidak merasa diri kita diketahui, sehingga kita sendiri tidak punya malu melakukan hal yang boleh pun mulile nenda. Maka aneh pokok saya sembahyang, beda aneh. Benulah, cara sederhana. Kalau kita yakini ilmun, sami'un, basirun, itu la ilaha illallah. Arah-arah dia tak semal cengak. Dia bani angkat-angkat dada untuk meni-meni. Kembali. Yo, yang maha tahu. Allah.